Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون صدق الله مولانا العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kamu kitab dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. Dan ada pula orang-orang lain yang ditaguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka, dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada yang mendirikan masjid untuk menimbulkan bencana pada orang-orang yang beriman, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah di antara orang-orang yang beriman, serta untuk menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya semenjak dahulu. Mereka dengan pasti bersumpah, kami hanya hendaki kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa mereka itu pendusta dalam sumpahnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa HSS TV, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita kembali bertemu di program Gema Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci.
Bersama saya Meranti Mardatilah akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Nah, pemirsa, hari ini kita sudah memasuki hari ke-18 Ramadan 1446 Hijriah. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, tidak hanya dalam kehidupan pribadi, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar. Allah telah menciptakan alam dengan keseimbangan yang sempurna, dan kita sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk membahasnya. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan seorang tamu istimewa, yaitu Ustadz Kamaludin, yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan wawasan kepada kita semua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Ustadz Alhamdulillah baik ya Ustadz ya. Dan hari ini Ustadz kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam Islam. Apakah sudah siap Ustadz? Ya, siap. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan tausiah atau ceramah agama dari Ustadz Kamaludin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabis sabiqina bil khairat, amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa HSS TV, para shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan atas berkat karunia-Nya kepada kita sekalian, taufik dan hidayahnya yang tiada henti-hentinya kepada kita, sehingga kita pada saat ini dapat masih melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah puasa di hari yang ke-18 ini. Dan kita iringi dengan salawat dan salam atas Rasulullah SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya kepada kita umat Islam di bumi Nusantara, atau bahkan lebih khusus di bumi Ansarudin ini, adalah kenikmatan berupa dari Allah SWT, keindahan, kebagusan alam kita. Ada pegunungannya, ada sungai yang mengalir dengan baik, ada keindahan-keindahan dan lain sebagainya yang diberikan oleh Allah SWT, yang tidak diberikan oleh Allah kepada negeri-negeri yang lain. Maka oleh karena itu, segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita, segala kelancaran yang telah diberikan itu, hendaknya kita syukuri dan kita jaga kelestariannya. Dalam hal ini, agama kita, agama Islam, sudah menanamkan sejak dini tentang pentingnya menjaga nikmat berupa keindahan alam semesta, kebersihan lingkungan kita, dengan yang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, kebersihan di dalam Islam itu disebut dengan tahara atau at-tahur. Jadi kalau kita belajar tentang syariat atau ilmu fiqih, maka permulaan bab yang kita pelajari adalah bab taharah atau bersuci. Ini menandakan bahwasanya di dalam Islam itu tentang kebersihan ini didahulukan adalah sangat penting sekali. Karena bagaimanapun kita di dalam hidup ini, apalagi hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting adalah bersih. Makanya di dalam agama kita yang pertama kali yang harus diperhatikan adalah kebersihan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT sudah menggambarkan di dalam Al-Quran tentang kerusakan-kerusakan di muka bumi yang diakibatkan oleh karena perbuatan tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, yang mereka itu tidak peduli dengan kebersihan,
tidak peduli dengan alam semesta yang diakibatkan daripada perbuatan mereka itu sendiri, sehingga mengakibatkan kehancuran seperti bala bencana, seperti kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya yang dampaknya sangat merugikan kepada kita sekalian. Oleh karenanya, mari pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam yang dikonsepkan oleh Al-Quran di dalam agama kita, agama Islam. Pemirsa HSTP dan Saimin dan Saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits ila akhir ayat." Sesungguhnya bagi Allah yang mengetahui kapan pasti terjadinya hari kiamat, kehancuran dunia alam semesta. Dan Allah menurunkan secara bertahap akan air hujan. Jadi Allah menurunkan air hujan secara bertahap, berangsur-angsur itu untuk membawa manfaat atau keberkahan. Artinya hujan yang turun itu adalah manfaat atau berkah. Tapi yang menjadi tidak manfaat karena adalah perbuatan manusia. Akibat hujan, banjir. Jangan disalahkan banjirnya, jangan disalahkan turun air hujannya. Yang disalahkan karena kita menyumbat saluran-saluran pembuangan air, membuang sampah ke sungai-sungai, atau di pegunungan sana pohon-pohon yang besar ditebangi dan diganti dengan pohon-pohon yang tidak menyerap air, atau bahkan di pegunungan sana banyak lubang-lubang yang dikeruk sehingga kelestarian alam itu tidak seimbang lagi. Jadi hujan itu sebenarnya Allah menurunkan untuk keberkahan, untuk manfaat bagi kita semua. Wa yunazzilul ghaits. Jadi pada hakikatnya air hujan itu diturunkan oleh Allah untuk diambil manfaat dan keberkahan bagi manusia. Cuma yang tidak menjadi manfaat kadang-kadang karena hujan banjir. Nah, jadi ada yang disalahkan, ada saling lempar kesalahan lain sebagainya. Ini ada pemerintah ini tidak mengeruk begini. Sebenarnya karena perbuatan tangan manusia yang tidak menjaga kebersihan, seperti drainase atau pembuangan air itu ditutup sampah, sungai-sungai dibuangi sampah, kemudian yang lainnya di pegunungan tadi ditebangi dan lain sebagainya, sehingga terjadilah yang manfaat sebenarnya diturunkan hujan itu tidak diambil, menjadi mudarat bagi kita semua. Oleh karenanya agama kita, agama Islam itu sudah memperingatkan kepada kita jangan sampai hal tersebut terjadi. Oleh karenanya sejak dinilah, hanya sejak pertama kalilah kita sejak masih anak-anak kita sudah ditekankan untuk membiasakan membersihkan diri dan lingkungan kita. Sebagaimana di dalam ilmu fikih kita disebutkan, ketika bangun tidur, ini kalau kita belajar di pondok-pondok pesantren itu ada satu kitab ilmu akhlak namanya Akhlaqul Banin. Itu runutan mau dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur oleh Islam, yang mana ilmu ini diambil ulama daripada hadis Nabi dan kitab suci Al-Quran. Bangun tidur itu kita disuruh mengusap muka, kemudian membersihkan kain-kain yang kita, kemudian turun ke kamar mandi dengan memakai alas kaki, kemudian sampai kita mengerjakan mandi atau bersuci atau berkumur itu diatur dengan sedemikian rupa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai-sampai Nabi mengatakan tentang kebersihan badan. Ini seseorang untuk menjadi pribadi yang suka pembersih, maka kebersihan badannya harus dimulai di situ. Misalnya Nabi sangat menganjurkan untuk melakukan siwak, bersikat gigi, kecuali puasa sesudah gelincir matahari lah. Jadi kata Nabi, seandainya aku menyuruh bersiwak itu tidak memberatkan umatku, pasti aku perintahkan untuk menyikat gigi setiap kali akan melaksanakan salat fardu. Ini begitu pentingnya kebersihan. Itu ada kebersihan badan. Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan kepada kita dan mencontohkan beliau itu suka menyapu rumah beliau. Ini diriwayatkan dalam kitab-kitab tarikh dan kitab-kitab hadis, bahwasanya kebiasaan Nabi apabila tidak ada kesibukan yang lain, Rasulullah itu menyapu sendiri
dengan tangan kanan beliau, tidak menyuruh pembantu atau orang lain untuk membersihkan kamar tidur beliau dan pekarangan beliau. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, seorang pemimpin yang sangat terhormat. Beliau tidak segan-segan untuk menyapu tempat tinggal beliau, bahkan di pekarangan beliau. Dan ini beliau menganjurkan sampai-sampai beliau memperingatkan jangan sampai ada di dalam rumah itu tempat atau sarangnya laba-laba. Ini pertanda bahwasanya Rasulullah itu sangat menekankan tentang kebersihan lingkungan. Beliau sangat tidak memakruhkan dan sangat membenci orang yang membiarkan ada sarang laba-laba di dalam rumah. Bahasa kita orang kata itu gendang lawa, itu sangat ditegur oleh Rasulullah. Jangan sampai ada sarang laba-laba itu dibiarkan di dalam rumah, karena itu mendatangkan, kata Rasulullah, itu akan menyebabkan pemilik rumahnya itu pemalas dan fakir, khususnya fakir ilmu. Jadi ini sangat, dalam riwayat-riwayat hadis, dalam kitab-kitab tarikh, Rasulullah sangat membenci kepada orang yang membiarkan rumahnya kotor sampai disarangi sarang laba-laba itu tidak dibuang. Nah, ini satu pertanda kepada kita bahwasanya Rasulullah itu sangat menekankan kebersihan, bukan cuma kebersihan badan, tapi lingkungan tempat tinggal beliau di sekitar rumah. Dan beliau pun, Rasulullah itu di dalam riwayat hadis beliau, kalau berjalan ada melihat sampah atau sesuatu yang mengganggu di jalan, beliau membuang. Kata Rasulullah, imatatul adza anit tariqi sadaqah. Menyingkirkan sesuatu yang menghambat perjalanan di jalan itu adalah sedekah. Yang menghambat perjalanan itu baik itu sampah atau kayu, ini kan menandakan bahwasanya Rasulullah itu suka di jalan itu bersih. Nah, ini konsep yang ditawarkan, yang diajarkan oleh Rasulullah ini luar biasa. Sehingga kalau kita mengamalkan apa yang dilakukan, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik itu kebersihan diri atau kebersihan lingkungan atau kebersihan di jalan, luar biasa kalau kita mau mencontoh apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah itu menegur orang kalau melewati sesuatu yang mengganggu di jalan itu membiarkannya. Kadang-kadang kita biar yang lain karena membuangnya kalau usaha aku. Jadi Rasulullah tidak suka seperti itu. Apa yang beliau lihat beliau singkirkan. Dan beliau menganjurkan kepada sahabatnya, umatnya, supaya apapun yang mengganggu di jalan ini untuk membersihkan jalan dibuang atau disingkirkan. Nah, ini adalah salah satu yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang kebersihan lingkungan, supaya kelestarian kebersihan dan keindahan kenyamanan lingkungan itu dapat terjaga. Apalagi kebersihan di lingkungan tempat ibadah. Dan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di dalam masjid atau di dalam musalla. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang membuang kotoran ini tahi cecak di dalam masjid, dibuangnya, maka nanti akan digantikan oleh Allah SWT dengan seorang bidadari di dalam surga. Ini salah satu motivasi kepada orang supaya setiap orang yang melihat ada kotoran di dalam masjid itu supaya cepat-cepat dibuang. Lalu Rasulullah menyampaikan hal tersebut sebagai penggerak motivasi kepada orang yang melihat kotoran itu untuk cepat-cepat membuangnya. Dan ini pertanda bahwasanya Rasulullah itu sangat peduli dengan kebersihan, baik di tubuh beliau atau lingkungan tempat tinggal beliau, apalagi terlebih lagi tempat-tempat ibadah. Walaupun sebenarnya seandainya Rasulullah itu tidak bebersih diri, lingkungannya tidak bersih, tetap Rasulullah itu mendatangkan atau menimbulkan ruangan atau tempat yang dekat Rasul itu haramnya luar biasa. Dan ini disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, karena tubuhnya Rasulullah itu mendatangkan haram yang luar biasa. Dan ini patut kita contoh kepada kita sekalian dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, karena segala sesuatu itu apabila sudah dibiasakan akan terbiasa sampai masa tua. Jadi kalau seseorang itu terbiasa bersih-bersih sewaktu kecil, maka sampai tua dia semakin bisa bebersih. Tapi kalau sudah anak-anak kita dibiarkan tidak suka kebersihan di waktu kecil, maka sampai dia berumah tangga pun dia tetap tidak suka bersih-bersih. Demikian pemaparan kita tentang kebersihan dan kelestarian lingkungan pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insyaallah akan kita lanjut nanti pada sesi tanya jawab. Demikian, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi ceramah atau pemaparan yang telah disampaikan oleh Ustadz Kamaludin. Nah, kita akan memasuki sesi tanya jawab nih. Nah, untuk pertanyaan pertama nih Ustadz, dalam Islam sendiri adakah anjuran perihal menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup? Ya, terima kasih. Seperti yang kita paparkan terlebih dahulu tadi, bahwasanya memang di dalam agama Islam sudah jelas sudah menganjurkan tentang kebersihan tersebut, karena Nabi SAW sendiri pernah bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ini kan luar biasa. Kebersihan itu separuh iman. Jadi kata ulama yang lain, separuhnya adalah yang mengatakan sabar. Jadi luar biasa kebersihan ini. Ya, di dalam agama kita ditempatkan separuh. Ya, artinya orang yang tidak suka bersih atau tidak suka tentang kebersihan, berarti separuh imannya sudah berkurang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini artinya salah satu dalil atau bukti bahwasanya kebersihan di dalam Islam itu sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis atau riwayat yang lain Nabi mengatakan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Itu redaksinya berbeda, cuma maknanya pengertiannya sama dengan at-tahur syatrul iman tadi. Jadi ini salah satu dalil. Cukup dengan dua dalil ini bahwasanya agama kita, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu sangat menyukai dan sangat menganjurkan tentang kebersihan ini. Dan alhamdulillah guru-guru kita yang mengajarkan kepada kita itu sangat menekankan tentang kebersihan ini. Sehingga kata beliau, cuci pakaian, jangan malas mandi dan lain sebagainya, sampah jangan dibuang sembarangan. Bahkan kami ketika waktu mondok dulu di pondok itu, kami bisa mendapatkan hukuman apabila santri ini membuang sampah, ketahuan membuang sampah sembarangan. Sebagai hukumannya bisanya menghafal matan atau ayat-ayat Al-Quran. Ini sebagai satu bahwasanya di lingkungan pondok atau agama Islam itu sangat dianjurkan tentang kebersihan ini, sehingga agama Islam ini bukan cuma mementingkan ibadah semata, tapi mementingkan adalah kepedulian tentang kebersihan alam lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara kita dengan alam. Karena kalau alam kita, lingkungan kita bersih, maka itu berakibat kepada diri kita sendiri, kan kita lebih sehat, udara lebih nyaman. Tapi kalau lingkungan kita kotor, banyak sampah, maka yang terjadi pada diri kita, ibadah pun bisa menjadi tidak lancar karena ada bau yang mengganggu kan. Jadi agama Islam itu jangan dikira cuma urusannya cuma menghadap Allah saja atau urusan akhirat saja, tidak peduli dengan kebersihan. Masa bodoh, yang penting aku menghadap Allah, yang penting aku sembahyang, yang penting aku puasa, kayak apakah dihiga kiri kanan ini sampah, sembarangan ulama buang. Itu namanya tidak peduli dengan agama Islam itu sendiri. Jadi agama kita, agama Islam ini, semua aspek dalam kehidupan itu sangat ditekankan sehingga ada terjadinya keseimbangan dan keharmonisan, sehingga kita dalam menjalani hidup kita yang sementara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan kebahagiaan di hati kita. Nah, khususnya di dalam puasa Ramadan ini kita semua dianjurkan bukan cuma bermalas-malasan tidur-tiduran sambil bersih-bersih lingkungan kita, apalagi misalnya ada anak-anak sekolah yang beberapa hari diliburkan, maka mari kita ajak anak-anak kita untuk bersih-bersih di lingkungan kita sementara mereka libur sekolah. Demikian pertanyaan pertama kami jawab. Baik, sebelumnya Ustadz tadi menjelaskan ya tentang mengajak anak-anak yang libur mungkin untuk bersih-bersih. Iya. Apakah ada caranya mungkin Ustadz dalam Islam agar anak-anak mungkin lebih mudah, lebih hakun lah intinya menggali untuk bersih? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan sangat baik sekali. Sebenarnya problem masalah bagi kita. Kita kan sebagai orang tua pinginnya mengajak anak-anak itu kepada kebaikan. Tapi kadang-kadang kan anak-anak kita ini, apalagi di zaman serba ini kan, yang di tangannya itu kan tidak lain cuma
ini alat komunikasi, Iya. HP, handphone kan. Jadi ini satu tantangan bagi kita. Di waktu libur mereka memanfaatkan bukan hal-hal yang terlalu positif, bahkan kadang-kadang berdampak negatif. Mereka ya tidak jalan kemana-mana, tapi seharian cuma megang itu aja. Jadi kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita itu dengan sangat bijaksana sebenarnya, bukan karena anak-anak itu sifatnya kalau bahasa kitanya kalau deklarasinya ada kawal jual lah. Yang pertama dulu kita sebenarnya yang memulai kita apapun yang hal yang kita ajarkan kepada anak kita itu adalah dimulai dari diri kita. Kalau kita misalnya untuk mengajarkan anak salat tapi kita jarang-jarang salat juga kan ya percuma juga menyuruh anak. Sama seperti kita mengajarkan kepada anak-anak kita menyuruh untuk bersih-bersih, sementara kita juga malas-malas bersih. Jadi untuk mengajarkan atau membawa anak-anak kita supaya ikut bersih-bersih, apalagi musim liburan di bulan suci Ramadan ini, misalnya ada seminggu atau beberapa hari, maka kita terlebih dahulu memulai sehari misalnya kita dulu, kemudian hari kedua kita ajak. Dan ini kalau kami dibolehkan oleh guru kami untuk membawa anak mengajarkan sesuatu yang baik itu ada reward, ada hadiah. Nah, kita bebersih hari ini 2-3 hari karena kita buka bersama misalnya. Nah, kan itu ada iming-iming dan ini masih bagus. Kita 2-3 hari bebersih rumah dari muka sampai ke belakang. Nanti hari ketiga kita buka bersama makan. Nah, misalnya kalau biasanya di rumah pakai yang biasa-biasa saja, kalau buka di luar kan lebih itu menggiurkan bagi anak. Jadi anak-anak kita ini ada terangsang untuk mengikuti apa yang kita ajak. Nah, ini salah satu kalau kita mampu. Kalau kita kadang semampunya kita memberikan rangsangan kepada anak kita untuk mengajak sesuatu kebaikan khususnya bebersih itu untuk diberikan hadiah misalnya yang tidak terlalu memberatkan kepada kita. Ini salah satu jalan dan ini masih dianjurkan di dalam Islam. Artinya nanti kita buka bersama atau kita atau ada hadiah apa misalnya. Karena kan ya sebagai ganti daripada keringat mereka dan ini nanti mereka terbiasa untuk menuruti apa yang kita ajak, khususnya melakukan kebersihan dan nanti pada suatu saat tanpa kita minta, tanpa kita suruh pun anak itu sudah mulai bisa mengerti karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi seseorang apabila sudah terbiasa bersih, bahasa kita melihat nang iget itu ada nyaman tepang hati. Nah, biasa kandangannya. Orang tuh terbiasa bersih, melihat nang iget baik masuk ke rumah ada sampah lalu kali nyaman. Bersalang belujuran hama ambil membuang sampah. Tapi kalau orang sudah peduli aja biar sampahnya kada papanya orangnya kada terbiasa bersih karena kada dibiasakan sejak dini. Jadi masalah kebersihan ini sebenarnya adalah kebiasaan yang harus dibiasakan sejak ini sampai sehingga menjadi terbiasa. Jadi anak-anak kita itu nanti sampai dewasa mereka itu suka bersih. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang pertanyaan. Ya, baik. Berarti selain mengajak juga mencontohkan terlebih dahulu dan juga mengapresiasi mungkin tindakan mereka setelah melestarikan lingkungan. Iya. Nah, untuk seseorang nih Ustadz yang merusak lingkungan, apakah ada hukumnya dalam Islam seperti misalnya mereka membuang sampah sembarangan ataupun mencemari lingkungan? Ya, memang orang yang membuang sampah atau meletakkan sesuatu pada tempatnya itu kan memang ada sanksinya, ada dari Allah SWT. Apalagi membuang sampah itu sampai mengganggu orang lain kan, misalnya ya jelas kan kita sampah misalnya membuang sampah tidak pada tempatnya kan jelas mengganggu orang lain, baunya atau berserakannya, dan ini yang mengganggu, yang menjadi masalah atau yang dibenci dalam Islam atau yang bahkan menjadi dosa itu adalah mengganggu orang lain tersebut. Apalagi misalnya sengaja membuang sampah di jalan. Nah, ini ada masalah dengan seseorang misalnya di mulut gang misalnya, nanti lewat lalu supaya bahasa kita orang kandangan itu maulah lalu diandaki sampah karena di mual atau
di muka mulut gang itu supaya orang terganggu. Nah, ini sudah menjadi dosa bagi kita. Jadi membuang sampah sembarangan pun itu ada sanksinya ya, dosa. Walaupun dosa yang dosa ringan. Nah, jadi semua yang tidak baik yang dilakukan oleh seseorang itu di dalam Islam itu ada sanksinya, termasuk membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Nah, jadi hal ini sekecil apapun kesalahan atau dosa termasuk membuang sampah pada tempat ini jangan disepelekan. Jadi biasakanlah kita membuang sampah pada tempatnya dan jangan sampai kita membuang sampah itu. Ini contoh lagi perhatian bagi kita di Hulu Sungai Selatan. Membuang sampah biasanya pagi-pagi ini kan pagi jam 7 petugas pembuang sampah sudah mengambil. Tapi kadang-kadang kita ini yang masalahnya ini mohon kesadaran warga Hulu Sungai Selatan. Membuang sampah sudah lewat jam 8, meletakkan di pinggir jalan, itu kan percuma. Aku sudah meletakkan sampah di tempat pembuang sampah sementara, tapi waktunya tidak tepat, itu masih mengganggu namanya, bukan membuang sampah. Jadi membuang sampah itu pada tempatnya, pada waktu yang tepat. Jangan membuang sampah di tempat yang sudah ditentukan, di tempat pembuangan sementara, tapi jamnya tidak tepat. Begitu truk sampahnya sudah lewat, baru ditaruh seharian sampah itu 2-3 kantongan, baunya keciuman. Dan ini juga menjadi dosa bagi kita. Jadi ada dua yang perlu kita perhatikan warga Hulu Sungai Selatan ini membuang sampah. Karena setiap petugas itu kan setiap pagi mesti mereka mengambil. Tapi ada saja warga kita ini yang tidak memperhatikan jadwal pembuangannya ini. Seharian jadinya, dari jam 8 sampai malam sampai pagi itu. Jadi kita mohon kepada warga keluarga Beretaan dan sanak Beretaan Hulu Sungai Selatan ini supaya membuang sampah itu pada tempatnya, pembuangan sampah sementara di pinggir jalan dan pada jam yang tepat, artinya sebelum jam 7 pagi itu sudah dibuang di tempat tersebut. Karena sesudah jam 7 itu sampah sudah diangkut. Apabila diletakkan sesudah jam itu, maka itu berarti membuang sampah pada waktu yang tidak tepat dan masih mengganggu. Nah, barangkali ini sebagai himbauan lah pada warga kita Hulu Sungai Selatan supaya membuang sampah itu pada tempatnya dan pada waktu yang tepat supaya memudahkan petugas kita. Demikian yang dapat kita sampaikan. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan tausiahnya yang sudah disampaikan tadi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadi membuka wawasan kita tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dalam Islam. Dan semoga Ustadz, pemirsa SSTV bisa mengamalkan apa yang Ustadz sampaikan tadi dalam kehidupannya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa SSTV, dari pembahasan tadi kita belajar bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kebersihan pribadi, tetapi juga menekankan tentang pentingnya menjaga alam dan juga lingkungan sekitar. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi karena kelestariannya juga menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa nantikan besok untuk tausiah yang tidak kalah menarik lainnya hanya di Gemar Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Saya Miranti Mardatilah bersama Ustadz Kamaludin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.